Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nih kita akan berdiskusi atau mendialogkan tentang kegiatan on the spot atau menggambar di objek langsung. Memang menggambar pada objek langsung di lapangan, ya tadi dikatakan gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Susahnya mungkin situasi menghadapi alam, lingkungan, mungkin prosesnya. Tapi ada sesuatu yang mudah karena ide gagasan sudah ada di depan. Nah, kita tinggal menuangkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya melukis ini di sekitaran candi atau kelenteng, ada masjid, dan juga ada alam Kali Progo atau Sungai Progo. Nah, konteks ini tentu membutuhkan suatu spirit untuk terus melakukan dialog antara alam, lingkungan, membagi dan mencampur warnanya. Salah satunya kalau kita melihat ini di Sungai Progo, dalam situasi yang menuju tempat ini tidak mudah tapi mengasihkan juga ya, situasi dan kondisinya seperti itu. Kalau ini misalnya saya melukis kelenteng di alun-alun Kota Magelang, ini juga Masjid Agung Kota Magelang. Ini saya kira sesuatu yang memerlukan penyatuan ide, gagasan, dan spontanitas atau ekspresi yang langsung boleh dikatakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, langsung dituangkan. Mungkin ini salah satu bagian dari bawah alam sadar. Ketika saya melukis Candi Pelausan ini, kebetulan udara cerah, Gunung Merapi tampak jelas, dan kita bisa melukis langsung melihat di kawasan atau di arena percandian itu. Tentu kita juga melihat betapa luar biasanya karya nenek moyang atau warisan leluhur ini begitu besar, begitu mengagumkan, dan spontanitasnya bisa lakukan. Nah, ini salah satunya juga melihat Borobudur. Mungkin ini juga boleh dikatakan ekspresif, juga abstrak, dan ini semua saya lepas. Saya tidak lagi berpikir harus seperti apa, tapi saya mencoba melakukan suatu gerakan yang langsung berat begitu ya. Nah, ini juga saya mengelukis Candi Kalasan. Ini juga Borobudur dalam pengamatan, perasaan, atau pemikiran saya. Nah, konteks seperti inilah perpaduan antara warna dan emosi. Ini juga Sungai Progo, dan saya juga membuat black and white. Tapi saya beri merah, karena saya merasakan ini simbol cinta. Candi Pelausan merupakan candi cinta kasih. Kalau konteks sekarang ya, cinta kasih ini akan membangkitkan rasa kemanusiaan. Kalau di India ada Taj Mahal, sebetulnya kita memiliki suatu monumen cinta, Candi Pelausan. Nah, memang perlu ada kajian, atau bisa para pakar dan para praktisi juga bisa saling diskusi, dialog, memperkaya. Karena literasi terhadap seni budaya ini terus harus dikembangkan. Saya kira konteks on the spot sangat penting bagi pengembangan seni atau seni rupa ya, karena ini selain untuk berwisata, tapi sekaligus menangkap keindahan atau keagungan dari ciptaan Tuhan ataupun juga karya leluhur kita. Ya, tentu ini juga berkaitan imajinasi ya, pemikiran dan perasaan ini memang kadang-kadang kita lepaskan, menjadi merdeka saja, di-loss begitu saja, digelontorkan tanpa dipikirkan, karena dengan on the spot kita harus memikirkan ruang, waktu, atau juga sesuatu yang lain. Nah, memang kita memerlukan ada suatu penyatuan, penggabungan, harmoni antara pikiran, perasaan, imajinasi, dan harapan serta keinginan. Nah, begitu melihat kanvas kosong ini, saya tidak terlalu pusing akan bagaimana saya melihat sekilas
dalam rekaman benak saya, apa yang ada, saya pun juga tidak peduli warnanya apa saja, langsung saya hajar begitu saja. Nah, disinilah ketika sudah saya baru bisa memahami atau setidaknya saya membuatkan banyak tulisan-tulisan tentang apa yang menjadi makna di balik suatu karya ini. Ya, ini sebetulnya sesuatu yang menggembirakan. Ini sesuatu yang mewah ya buat saya. Karena ini salah satu kemewahan saya bisa mendapatkan ruang di alam yang saya bebas mengekspresikan. Dan menurut saya ini juga semacam pembelajaran atas seni, khususnya seni rupa melukis ya, terhadap lingkungan hidup. Ini heritage, ini ada seni budaya. Nah, memang nanti akan terus berkembang, entah seperti apa, tapi akan terus saya lakukan karena OTS menurut saya ini bagian kecintaan saya. Dan ini saya mengenang ketika saya waktu belajar di Sanggar Sungging Purbanggoro ketika tahun 81, 82, 83, sampai 84, saya selalu belajar ke alam, di lingkungan. Saya bahkan bersama adik-adik, waktu itu saya SMP dengan adik-adik SD, ini sama-sama belajar. Karena seni itu ada dalam hidup dan kehidupan.